Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa S1 PGSD dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan belajar pertama ini, kita akan mempelajari landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, kedudukan landasan pendidikan dengan pendidikan. Untuk lebih jelasnya lagi, simaklah video pembelajaran ini. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pembahasan tentang landasan pendidikan. Berikut ini teman-teman bisa menyimak video pembahasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan. Menurut Russell, pada tahun 1963, pendidikan adalah pembekalan yang tidak ada pada saat anak-anak, tetapi akan dibutuhkan pada saat dewasa nanti. Menurut Cornell, pada tahun 1978, pendidikan adalah proses penyesuaian yang berlangsung secara terus-menerus bagi perkembangan intelektual, emosional, dan fisik manusia. Jadi itulah pengertian dari pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar atau ilmu pengetahuan yang melandasi terciptanya guru-guru profesional. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis merupakan landasan yang mempunyai kaitan dengan makna serta hakikat pendidikan, yang berusaha membahas berbagai macam masalah pokok dalam pendidikan. Misalnya, apa itu pendidikan, mengapa pendidikan penting, bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan, dan bagaimana dengan tujuan dan peran landasan filosofis dalam pendidikan. Landasan filosofis berperan berbagai memberikan petunjuk kepada apa dan bagaimana pendidikan yang seharusnya dilakukan. Kedua, landasan psikologis. Pendidikan selalu berkaitan dengan aspek kejiwaan manusia, maka dari itu landasan psikologis merupakan landasan penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan selalu menuju kepada pemahaman manusia, terutama yang bersangkutan dengan proses belajar peserta didik. Peran landasan psikologis dalam pendidikan. Landasan psikologis berperan memberikan pemahaman kepada para guru tentang cara pemahaman peserta didik dan cara menentukan keputusan atau tindakan yang tepat. Yang ketiga, landasan historis. Sejarah memiliki arti sebagai keadaan yang terjadi di masa lampau dengan segala macam peristiwa yang didasari oleh konsep tertentu sejarah, penuh dengan informasi yang mengandung model, peristiwa, teori, praktik, konsep, moral, cita-cita, dan sebagainya. Peran landasan historis dalam pendidikan. Landasan historis berperan sebagai memberikan arah pemikiran pada manusia masa kini tentang bagaimana proses pendidikan yang terjadi di masa. Landasan yang keempat adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah landasan yang bersumber dari sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan-susunan serta proses kehidupan sosial. Dan landasan ini juga bersumber dari antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia, mulai dari fisik, kepribadian, kehidupannya dengan masyarakat, serta kebudayaannya. Peran landasan sosial budaya di dalam pendidikan adalah untuk memberitahukan kepada kita tentang bagaimana cara untuk berbaur atau peran landasan sosial budaya dalam pendidikan adalah sebagai pemberitahu tentang bagaimana cara kita untuk berbaur dengan lingkungan di sekitar dan agar kita mengetahui tentang budaya apa saja yang ada di sekitar kita.
Yang kelima ada landasan impact atau landasan ilmu pengetahuan teknologi. Landasan ini bersumber dari hasil-hasil riset atau hasil-hasil penelitian. Peran landasan impact dalam pendidikan adalah untuk menyiapkan manusia yang sadar akan impact, yaitu manusia yang dapat menggunakan impact secara benar dan tepat. Kemudian landasan yang keenam adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Nah, peran dari landasan yuridis dalam pendidikan adalah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah menguatkan fondasi sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dapat dilakukan dengan menambah wawasan. Contohnya adalah mengikuti kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, dan juga kursus komputer. Ada pun cara lain yaitu dengan membaca buku agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Mencapai yang dimaksud di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah membangun sumber daya manusia lebih cerdas dan berkualitas. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan kursus, yang kedua meningkatkan suatu keahlian, ketiga adalah mengembangkan keahlian dengan mempelajari hal-hal yang baru. Baiklah, yang terakhir adalah fungsi untuk menciptakan kerja dan pola pikir yang selaras di dunia pendidikan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dapat dilakukan dengan cara yaitu memprioritaskan apa yang menjadi tujuan, bukan hanya sekedar mengejar pengakuan. Yang kedua, menggali apa yang menjadi tujuan hidup. Yang ketiga, memilih belajar dengan baik ketimbang belajar dengan cepat. Yang keempat adalah melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan. Yang kelima adalah melihat tantangan dengan kesempatan yang mengembangkan growth mindset.